dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang banyak. Mudah-mudahan kita memuji dan memujanya dengan banyak. Mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur sehingga nikmat yang diberi membuat kita semakin bersyukur. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, selesai kita atau dianggap selesai dari muqaddimah Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar ini, bahwa beliau bertujuan menulis kitab ini untuk meringkas dan mudah untuk dirujuk dan dibawa. Kemudian beliau sarikan dari kitab-kitab hadis induk, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Jami' Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i, termasuk juga Al-Ajza' wal Musannafat dan kitab-kitab lainnya. Dan di antara syarat yang beliau sebutkan adalah bahwa beliau mencarikan yang hadis yang pertama sabit, menurut ijtihad beliau ada sabit dari Nabi SAW. Yang kedua, yang dalalahnya jelas menunjukkan dalam bab yang ingin beliau sebutkan hadisnya. Kita masuk pada bab atau pasal yang pertama. Dia mengistilahkannya dengan fasl bil amri bil ikhlasi wa husnin niyat fi jami'il a'mali adh-dhahirati wal khafiyat. Tentang perintah untuk mengikhlas atau perintah untuk ikhlas, wa husnin niyat, dan niat yang baik. Perintah ikhlas dan baiknya niat fi jami'il a'mal, dalam semua amalan al-zahirat, baik yang zahir, wal khafiyat, atau yang tidak zahir, yang nampak dan yang tidak nampak. Yang nampak adalah amalan yang dilakukan oleh badan kita. Yang tidak nampak adalah amalan yang dilakukan oleh hati kita, atau amalan-amalan yang dilakukan orang sendiri tanpa dilihat orang lain, atau amalan-amalan yang dikerjakannya bersama, berjamaah. Jadi ada amalan yang mesti bersama-sama, dan ada pula amalan yang harus atau lebih baik sendiri-sendiri.
Nah, semua itu kita diperintahkan untuk ikhlas melakukannya, karena Allah tidak terima kecuali yang ikhlas, seperti akan dijelaskan oleh beliau dalam pasal ini. Qala Allah Ta'ala, seperti biasanya imam memulai dengan mengambil dalil yang paling kuat, yaitu Al-Quran. Jadi mengambil dalil dari yang terkuat, Al-Quranul Karim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mereka tidak diperintahkan, siapa mereka? Ya manusia, jin dan manusia. Tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah. Memang tujuan kita hanya beribadah di sini. Baik ibadah mahdha, ibadah yang sifatnya mahdha, mutlak ibadah, atau ghairu mahdha, yaitu ibadah yang di dalamnya ada unsur kepentingan kita sesama makhluk. Misalnya zakat ibadah, tapi ada kepentingan makhluk di dalamnya. Bagi yang berharta, membersihkan hartanya, kemudian membuat dia disenangi dan disayangi oleh orang yang menerima, baik berupa hadiah, berupa infak, berupa zakat dan sedekah. Ada unsur ma'qulul makna, dan ada yang ibadah yang sifatnya mahdha, tidak ada unsur kepentingan manusia di dalamnya, tapi semata-mata hanya lillahi tabaraka ta'ala, seperti salat kita, puasa, haji dan sebagainya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, mereka tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah. Dengan apa? Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ad-din. Apa itu ad-din? Ad-din, salah satu makna daripada din itu adalah amal. Kalau kita menyebutnya dengan agama, agama baru dia agama kalau dia diamalkan. Kalau tidak jadi agama dia. Makanya salah satu tafsir, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tafsir oleh para ulama diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan lainnya, bahwa al-huda al-ilmu nafi'. Al-huda itu adalah ilmu yang bermanfaat. Buahnya apa? Wadinil haq, yaitu agama yang hak. Apa itu? Al-amalus salih. Al-amal as-salih. Jadi Nabi itu bawa ilmu, bawa amal. Tidak hanya bawa ilmu lalu amal terserah kalian, tidak. Makanya di sini penting kita beramal mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak hanya bawa perintah tapi juga bawa prakteknya sekali. Maka Nabi alaihi salatu wasallam sudah tunjukkan kepada kita bagaimana amalan-amalan itu dilakukan dengan ikhlas kepada Allah tabaraka taala, mukhlishina lahuddin, yaitu dengan mengikhlaskan ad-din. Apa tadi? Amal saleh tadi, yaitu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal kepadanya. Tapi kalau tuan-tuan nak terjemahkan dengan agama, silakan, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Jadi beragamanya kita, yakni beramalnya kita hanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Hunafa. Apa makna hunafa? Jamak daripada hanif. Si fulan itu orangnya hanif. Aslinya kalau bahasa kampung saya pure, masih murni. Ya, bahasa kampung saya itu ya. Jadi masih murni. Kalau tulisannya pure ya, pure.
artinya murni. Karena pada asalnya manusia itu fitrahnya adalah bersih. Sah? Nah, artinya cenderung untuk bertauhid dan cenderung untuk lari daripada syirik. Maka di terjemahan ini kita lihat dengan mencondongkan diri kepada tauhid, yaitu ikhlas amal dengan mencondongkan diri kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, abi waktu baru aja sudah bisik-bisik waktu. Kan kemarin janji kita nak pakai jam lagi. Oh gitu. Masya Allah. Ini perlu perlu diapresiasi. Nah, jazakallahu khair. Baik, Al-Bayyinah ayat 5. Wa qala ta'ala. Kemudian imam menunjukkan lagi bagaimana sesungguhnya peran daripada ikhlas itu dan baiknya niat itu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, la yanadallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Al-Hajj ayat 37. Ini ketika Allah SWT bercerita tentang hewan kurban. Kurban kan hanya boleh diberikan kepada hantu, hanya kepada Allah, tidak boleh berkorban kepada selainnya. Jadi kurban yang disembelih itu hanya lillah. Nah, ingat Allah ingatkan, la yanalallaha luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, darahnya tak akan sampai kepada Allah. Yang sampai apa? Walakin yanalu taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah, yang akan dinilai Allah adalah ketakwaan kamu. Kamu melakukannya atas dasar apa? Ketakwaankah atau dasar tidak? Soal darah, Allah tak punya kepentingan yang itu. Makanya kalau orang melakukannya berdasar takwa, pasti dia pilih yang terbaik, dan mesti dia lakukan dengan sepenuh hati. Makanya orang yang setengah-setengah tidak terima kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil wa Habil. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bacakan kepada mereka kisah dua anak Adam dengan hak. Gimana? Ketika keduanya berkorban atas perintah Allah tabaraka wa taala, fatuqabbila min ahadihima, diterima dari salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, yang satu tidak terima. Kenapa tidak diterima? Kenapa diterima? Ditelusuri ternyata yang satu Habil, karena dia berdasarkan takwa melaksanakan perintah Allah sesuai dengan yang diperintahkan, maka dia sangat telaten dan pilih yang terbaik dari gembalaannya. Makanya orang bertakwa itu amalannya nyaris sempurna. Maka orang bertakwa akan mencari siapa imamnya. Siapa imamnya orang bertakwa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya imam-imam yang dibawa itu gugur semua di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya siapa imam bapak, tidak usah bilang Abul Hasan Asy'ari, Imam Syafi'i. Tidak, imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita belajar tentang Nabi dari mereka. Jelas? Belajar tentang Nabi dari mereka, tapi kita tidak jadikan mereka patokan utama. Marah pula nampaknya. Tidak rela nampaknya harus bermazhab juga. Ya, Imam Syafi'i mengajar kita bermazhab,
yaitu mengambil ilmunya dan tidak fanatik kepadanya. Kalau sekarang ilmunya tidak diambil, fanatik pula kepadanya. Nah, itu masalahnya. Ilmunya tak diambil, tapi pakai namanya. Mazhabnya apa? Syafi'i. Terus Syafi'i ada buat ini. Oh, ini kan kebiasaan kita di sini. Oh, iyalah. Jadi rupa Pak ini di sini kebiasaannya gitu. Imam Syafi'i tidak. Ala kulli hal. Kemana-mana kita. Astagfirullahaladzim. Ya, orang bertakwa cenderung untuk sempurna. Milih yang terbaik. Tidak ada di dunia ini yang sebaik Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap bertanya, saya nak buat ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Macam itu saya buat. Oh, ini bagus dibuat orang ni. Tak, saya tak mau. Sebab Nabi tidak buat, padahal mungkin dia buat waktu itu, tapi dia tak buat. Maka saya katakan, tak mungkin Nabi tak tahu, dan tak mungkin pula dia tahu lalu ditinggalkan, tak diajarkan pada umat. Oleh sebab itu, maka kaum muslimin muslimat, yanalu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat surat Al-Hajj ayat 37 tadi, maknanya yanalu taqwa minkum walakin yanaluhun niyat, tapi yang sampai kepadanya adalah niat-niat. Jelas ya? Jadi niat. Macam mana niatnya semakin ikhlas, maka semakin tinggi nilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ketika Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah, Sayyidut Tabi'in fi zuhud, orang yang termasuk paling zuhud di masa tabi'in, bicara tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar Siddiq tidak mati syahid seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali dan sahabat lainnya. Sah, Abu Bakar tidak mati syahid, tapi dia lebih hebat dari mereka, lebih afdal dari mereka. Abu Bakar tak pernah diuji dengan kemiskinan seperti Abu Hurairah, Abu Dzar dan umumnya para sahabat, tapi dia lebih zuhud dari mereka semua. Orang kaya tapi lebih zuhud dari mereka semua. Kok bisa sih? Nah, itu Abu Bakar tak pernah terluka di peperangan, Masya Allah. Seperti Khalid bin Walid yang di tubuhnya lebih dari 80 liang atau bekas tombak, bekas panah, bekas pedang, tapi Abu Bakar lebih afdal dari Khalid bin Walid dan yang sekelasnya. Apa yang membuat dia lebih dari mereka semua? Qala Bakar bin Abdul Muzani, bima waqara fi qalbihi min iman. Karena iman yang bersarang di hatinya, ketakwaan yang terpatri dalam hatinya, tidak ada yang bisa menandingi. Makanya Allah melihat hati kita, keikhlasan kita. Tapi ingat, tidak ada klaim saya ikhlas paknya, tapi tidak dikasih marah-marah dia. Kamu kira saya tidak ikhlas ya, katanya. Bilang itu aja marah, bilang ikhlas saja marah. Kamu tidak menghargai saya ikhlas kok, katanya. Kalau Bapak ikhlas kenapa marah-marah tidak dihargai? Bilang ikhlas saja, marah. Sama nyuruh anak kamu sabar dikit, katanya. Amak tidak ada sabar. Kan nyuruh anak sabar, tidak ngerti kamu, katanya. Marah-marah, melalak dia. Gimana mengajar anak sabar? Kita sendiri yang marah sambil nyuruh sabar. Tidak. Abu Bakar radhiyallahu anhu terlihat hasilnya, dalam iman itu nampak dalam amal lisannya dan amal jawarihnya, anggota tubuhnya.
maka tak pernah ragu. Orang ragu dengan berita, tidak sesuai pikiran, dia benarkan. Orang tidak mau beriman, tidak sesuai dengan kearifan lokal, dia ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang di masa musim-musim sulit, tapi dia untuk beramal, untuk berinfak, dia siapkan seluruh hartanya. Nah, kalau di masa lapang kita siap aja kan, nggak ada banyak. Tapi kalau di masa sulit, makan payah, dagangan tidak laku, disuruh pula menginfakkan seluruh harta. Tak bisa kita sih, tak bisa, ngaku aja lah. Ngaku aja lah. Sah? Paling-paling nanti bawa dompet isi sedikit, habiskan yang sedikit tu. Bisa? Untuk semua. Itu makanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kadang-kadang subhanallah, orang mengira kehebatan itu hanya dengan tampilan sebenarnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu di sininya. Kaum muslimin, lalu Imam An-Nawawi rahimahullah meriwayatkan hadis pertama dalam kitab ini, dan hadis pertama dalam banyak kitab, termasuk dalam Arba'in juga. Nah, qala rahimahullah, akhbarana syekhuna al-imam al-hafiz Abu al-Baqa Khalid ibn Yusuf ibn al-Hasan ibn Sa'd ibn al-Hasan ibn Farraj ibn Bakar al-Maqdisi an-Nabulsi thumma Dimashqi radhiyallahu anhu, telah menceritakan kepada kami hadis ini syekh kami Imam Hafiz Abu al-Baqa Khalid ibn Yusuf ibn al-Hasan ibn Sa'd ibn al-Hasan ibn Farraj ibn Bakar al-Maqdisi an-Nabulsi, termasuk syekh senior Imam An-Nawawi rahimahullah. Thumma Dimashqi radhiyallahu anhu qala akhbarana Abu al-Yumni al-Kindi. Abu al-Yumni al-Kindi, siapa nama? Mahmud ibn Ahmad al-Kindi, juga salah seorang syekh hafiz. Qala akhbarana Muhammad ibn Abdul Baqi al-Ansari, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Baqi al-Ansari. Qala akhbarana Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali al-Jauhari. Al-Hasan ibn Ali al-Jauhari, salah satu ulama hadis dan juga ahli lughah bahasa. Akhbarana Abu Husain Muhammad ibn al-Mudhaffar al-Hafiz. Abu Husain Muhammad ibn al-Mudhaffar al-Hafiz as-Sam'ani. Qala akhbarana Abu Bakar Muhammad ibn Sulaiman al-Wasiti. Qala hadatsana Abu Nuaim Ubaid ibn Hisham al-Halabi, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim Ubaid ibn Hisham al-Halabi. Qala hadatsana Ibnu al-Mubarak, telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Mubarak, yaitu Abdullah Ibnu Mubarak al-Marwazi, yang disebut oleh Ibnu Hajar jumi'a fihi jami'u khisalil khair. Orang ini dikumpulkan pada pribadinya seluruh sifat kebaikan. An Yahya ibn Sa'id, dari Yahya ibn Sa'id huwa al-Ansari, yaitu Yahya ibn Sa'id al-Ansari al-Madani. Dan hadis ini nanti dari Yahya ibn Sa'id itu banyak perawinya, tapi Yahya ibn Sa'id sendiri meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi, maka hadis disebut dengan hadis gharib. Sampai kepada Yahya ibn Sa'id sampai ke Nabi satu jalur saja, masing-masing satu tingkat, itu satu orang. Tapi setelah Yahya ibn Sa'id diriwayatkan oleh lebih dari 200 orang rawi. An Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi, dari Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi. Yahya ibn Sa'id al-Ansari tabi'i. Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi tabi'i. An Alqamah ibn Waqqas al-Laythi, dari Alqamah ibn Waqqas al-Laythi tabi'i. Jadi riwayat tabi'i dari tabi'i dari tabi'i. Tabi'in itu tabi'i yang berguru pada sahabat, itu namanya tabi'in. Yang berguru pada Nabi namanya sahabat. Yang berguru pada Nabi sahabat. Yang berguru pada Jibril Nabi. Masya Allah. Nabi. Nah, jadi kalau ada yang nanti ketemu Jibril, berguru dia langsung sama Jibril, berarti dia Nabi. Ada yang pernah ketemu Jibril?
Hah? Ada kabarnya jemaah haji waktu itu. Ya kiai di musim haji dia mimpi ketemu Jibril di Masjidil Haram. Bagi dia jam-jam malam tuh, ya dua malam tuh turun dia ke pelataran tuh, sambil bersandar di sebuah tiang, ngisap pria punya selera. Tidak lama tiba-tiba ada yang gini, yang punggung dari belakang. Iqra ya Syekh, katanya. Iqra. Qala ma ana biqari'in. Saya tidak pandai membaca. Iqra ya Syekh, ma ana biqari'in. Akhirnya Iqra mamnu' tadkhin. Baca, dilarang merokok di sini. Rupanya ada pelang di atas no smoking. Rupanya bukan malaikat Jibril yang datang, polisi pengamanan. Allah Ustaz. Ya kalau ada yang ngaku bertemu Jibril, berarti Nabi palsu sekarang ni. Karena Nabi tidak ada lagi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang ngaku-ngaku tu. Ya macam-macam lah orang kan. Ada lagi yang katanya datang malaikat lebih besar dari Jibril katanya. Nah, ini orang-orang Rafidah ini, Syiah Imamiyah. Pokoknya yang bilang-bilang kayak itu abaikan aja lah, di skip aja. Ya, ini adalah iklan yang mengganggu, iklan yang mengganggu iman. Nah, di sini kita betul belajar. Taib. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu hanya dengan niat. Syarahnya sudah kemarin ya, hadis pertama di Arba'in. Ya, amal itu sah dengan niat. Amal itu berpahala dengan niat. Amal itu sempurna dengan niat. Amal itu terasa indah kalau niatnya baik. Amal itu besar pahalanya dengan niat. Dan amal itu juga ditolak kalau salah niat. Nah, jadi amal itu karena niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang hanya dapat apa yang dia niatkan. Makanya hati-hati kalau kita beramal, jangan niat yang kecil-kecil. Iya, gara-gara misalnya beramal gara-gara manusia atau pimpinan kantor. Pimpinan kantor itu besok kecil dia di akhirat kalau dia tidak adil. Bahkan raja, presiden kecil nanti di akhirat, dipijak-pijak orang kalau dia tidak adil. Kalau dia tidak menjalankan amanah, tidak menghukum dengan Allah dan tidak adil kepada hamba-hamba Allah, nanti menyesal. Tak percaya? Ayo kita ke akhirat. Nah, maka jangan sekali-kali beramal karena mereka, dan jangan pula meninggalkan amal gara-gara mereka. Nah, gimana caranya? Jangan dekat-dekat mereka. Ini kalau dekat-dekat mereka, rajin kita beramal, riak pula pada mereka. Sah? Kemudian dipaksanya kita mengamalkan yang kita tidak mau kadang. Amalan-amalan yang tak boleh dipaksanya kita buat. Maka obatnya jangan dekat-dekat. Makanya para ulama as-salaf dan yang mengikuti mereka selalu menjaga jarak dengan orang-orang yang berkuasa, tetapi paling setia dalam mengikuti aturannya. Ini beda, ada orang dekat jadi pembisik dan kadang-kadang jadi pembusuk, tapi kalau terbuka kesempatan dia berkhianat. Tapi kalau para ulama enggak, jauh tapi setia dan loyal. Cuman kadang-kadang penguasa itu lebih mendengar pembisik daripada penasihat. Ya, sehingga pembisik itu banyak yang membusukkan. Kalau menasihat banyak yang mensehatkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, siapapun yang kebijakan jangan ambil pembisik. Karena sifatnya pembisik itu biasanya setan banyak yang bisik-bisik itu. Maka kita berlindung dari segala bisikan setan.
Tapi kalau masyurah, nasihat, kita ingin. Makanya yang paling jujur menasihati adalah mereka yang tidak mendekati. Yang tidak mendekati. Jelas ya? Ini tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, belum lagi saya tuntun. Ya biarkan aja lah dia dulu, abaikan aja, di skipnya. Masih hujan juga, Ustaz. Masih hujan kan? Besok juga tidak kuliah, no? Nah, tengok dulu waktu. Hah? Apa? Waktu Isya 46. Ini baru 42. Coba lihat di zaman itu jam berapa? Hah? 44 ya? Enggak, masuknya 46 kan? Di sini jam 42. Berarti ada masalah dengan jamnya. Kalau situ kan tidak patuh sama jam yang bermasalah. 6. Besok hari raya, hari puasa. Itulah. Jangan ikut yang ini. Nanti berbahaya. Orang berbuka sebelum waktu berbuka. Atau orang tak sempat sahur padahal masih bisa sahur. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya, karena masih hujan, kesempatan. Nak kemana gitu? Sambil nunggu hujan teduh, tak teduh-teduh kita tak berhenti. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi apa yang diniatkan itu yang dia dapatkan. Nah, lalu Nabi jabarkan dengan amalan yang super sulit di masa itu. Amalan yang super sulit masa itu, yaitu apa? Hijrah. Antum suka pindah-pindah rumah? Suka pindah rumah? Setiap sekali setahun pindah negara. Pindah, ya, itu adalah sesuatu yang secara fitrah kita ingin tetap di kampung kita, sah? Apalagi kalau pindahnya paksa. Berarti berat. Kemudian jaraknya jauh. Kemudian tidak aman, dikejar-kejar, dan tidak boleh bawa apa-apa. Harta ditinggal semua. Kalau kita pindah, lah, bawa kontainer, bawa semuanya, sampai sendal jepit yang putus pun dia bawa, bisa sekarang. Ini enggak. Ini barang enggak boleh dia bawa. Kemudian enggak aman di jalan. Kalau ketemu bisa dibunuh. Nah, ini pekerjaan besar seperti ini, lihat hasilnya. Kata Nabi alaihissalam, buat contoh. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka nilainya adalah nilai hijrah kepada Allah dan Rasul. Apa nilainya? Allah lebihkan daripada mereka yang tidak, yang masuk Islam setelah hijrah. Beda martabatnya. Taib. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya karena kepentingan dunia yang ingin dia dapat, aw imra'atin yankihuha, atau karena ada wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan tadi. Subhanallah. Dunia dan seisinya di sisi Allah tak sama nilai dengan sebelah sayap langau. Sah? Itu yang nak didapat. Apalagi yang didapat itu secuil kepentingan dunia, yaitu ingin menikah dengan seorang wanita. Mana yang cantik wanita dunia pada bidadari? Saya antum tak mau naik ketemu bidadari nampak. Nah, masya Allah, kaum muslimin muslimat. Nah, kecil. Oleh sebab itu kita
disuruh oleh Nabi SAW untuk dalam amal apapun yang dilihat Allah adalah niat. Apapun. Yang kedua, niat itu kalau kita niatkan dunia, pahalanya tak ada. Tapi kalau kita niatkan lillah, pahalanya dapat, mungkin dunianya juga dapat. Kalau dulu Buya Hamka mengibaratkannya seperti tanam padi. Tanam padi, rumput ikut tumbuh. Tanam rumput, padi tak tumbuh. Makanya mana yang payah cari padi, payah cari rumput. Jadi kalau orang tak lulus cari rumput, jangan diharap bisa bertanam padi. Kami punya kisah khusus dengan namanya. Jadi kalau saya nanam padi boleh, cari rumput ahli. Karena dulu di musim padi, padi tumbuh, rumput lebih cepat tumbuh. Di situ kita sambil menyiang padi, cari rumput untuk makanan, makanan kerbau kita atau sapi kita. Ya sih? Apalagi yang nama rumput PKI itu, ada rumput PKI namanya, keras, dicabutnya keras. Dia akarnya tidak terlalu besar, cuman mencengkramnya kuat. Makanya kalau ke PKI itu kalau sudah berkuasa jadi payah, azab dibuatnya tanaman. Makanya disebut rumput PKI. Antum tidak tahu rumput PKI? Nantilah saya tunjukkan insyaallah. Batangnya merah hati batangnya. Daunnya kecil-kecil lonjong. Abang tak tahu juga bang? Tak tahu juga? Tinggal di pulau mana tahu? Oh PKI tahu, rumputnya enggak tahu. Ayolah. Jadi kaum muslimat dirahmati Allah, tanam padi, rumput otomatis tumbuh. Tanam rumput, padi tak kan tumbuh. Niatkan lillah, hasil dunia mesti dapat. Sah? Antum sekarang di kampung ini misalnya, rajin aja solat berjamaah 5 waktu lillah, tanpa mikirkan orang sanjung tak sanjung. Pasti ketika melamar nanti nak meminang, pasti tengok, terima dia itu, dia 5 waktu solatnya di masjid. Coba dapat kredit point walaupun kita tidak ajukan ya. Kan tak pernah mengajukan kum itu kan. Sah? Nah, antum berteman dengan orang baik-baik lillah, sah? Sama juga. Nanti ketika kita melamar pekerjaan, yang ini katakan, siapa temannya? Itu temannya, fulan. Kalau terimalah itu, orang percaya itu. Sah? Padahal kita tidak pernah meniatkan itu. Tidak pernah meniat itu. Termasuk saya yang dapat juga. Ketika melamar meminang adik abang nih, ya bang ya, nanya orang tuh, siapa kawannya? Si Fulan. Kalau si Fulan kawan, ya usah ragu tuh. Dah, alhamdulillah. Padahal, subhanallah. Jadi itu untungnya kita berkawan sama orang saleh, orang baik-baik. Akhirnya kita tersebut pula orang baik. Maka yang memusuhi orang baik-baik pasti tidak baik. Maka jangan, azan lah. Baik. Ini terlambat pula jadi. Allah.
Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula. La haula. La haula. La haula. Allah. Wa la ilaha illallah. Wassalatu wassalamu. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Sekarang kita dengarkan Syekh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan mensyarah hadis ini. Qala rahimahullah, hadza hadithun sahih muttafaqun ala sihhatih. Ini adalah hadis sahih yang disepakati sahihnya, karena riwayat Bukhari dan Muslim. Mujma'un ala izami mawqi'ihi wa jalalatihi. Seluruh ulama sepakat ya betapa besarnya posisi hadis ini dan betapa mulianya kedudukan hadis ini. Wa huwa ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Salah satu dari hadis yang menjadi poros Islam. Artinya segala masalah dikembalikan kepada hadis ini. Imam Ahmad atau selainnya mengatakan usulul Islam arba'ah awaidul Islam bi arba'ati ahadits. Kaidah Islam itu ada pada 4 hadis. 1, innamal a'malu binniyat. 2, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. 3, ad-dinun nasiha. 4 adalah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa
raddun. Dan ada yang bilang selain itu. Tapi hadis niat, walaupun berbeda ulama dalam menentukan hadis lainnya, tapi hadis niat tetap masuk. Yang pertama, sebagai kaidah asal Islam yang kepadanya berpusat seluruh amal Islam. Nah, maka wajar dia didahulukan. Wa kana as-salaf wa tabi'uhum min al-khalaf rahimahumullah taala yastahibbuna istiftah al-musannafati bihadzal hadis. Para generasi pertama pendahulu kita as-salaf dan yang mengikuti mereka dari kalangan al-khalaf yang datang belakangan rahimahumullah, mereka menganggap penting untuk membuka seluruh tulisan dimulai dengan hadis ini. Dimulai dengan hadis ini. Masya Allah. Imam Al-Bukhari, hadis pertamanya hadis ini. Imam An-Nawawi sendiri mulai dengan hadis ini. Abdul Mani Al-Maqdisi dengan hadis ini. Dan banyak kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tanbihan lil mutali' ala husnin niyyah, supaya sekaligus mengingatkan orang yang mau baca kitab kita tentang pentingnya niat baik dalam belajar ini, dalam berilmu. Wahtimamihi bidzalik, supaya dia juga menganggap itu penting. Wali'tina'i bihi, dan memeliharanya. Kalau sudah tahu kedudukannya, tahu berapa pentingnya, tentu harus dia pelihara dan jaga, rawat dan pelihara. Warwina anil Imam Abi Sa'id Abdurrahman ibn Mahdi, diriwayatkan kepada kami, berarti beliau punya sanadnya dari Imam Abi Sa'id Abdurrahman ibn Mahdi, wafat 198, yaitu salah satu guru Imam Asy-Syafi'i dan temannya yang menjadi inspirasi ditulisnya kitab Ar-Risalah. Imam Ibn Mahdi menulis beberapa pertanyaan, dikirim kepada Imam Syafi'i. Nah, pertanyaan jawabannya itu menjadi sebuah kitab yang menjadi pondasi awal dua ilmu besar, ilmu usulul fiqh dan ilmu usulul hadis. Masya Allah. Jadi dia punya jasa, Masya Allah. Jadi kadang-kadang dia punya ide, orang yang melakukannya. Maka jangan ragu-ragu memberikan ide yang baik untuk siapapun. Hanya tunggulah nanti kojonglah awak nak dapat nomornya. Jangan, tidak ada cerita. Siapapun yang lakukan, yang penting kita berikan ide itu. Coba kalau dia simpan ide ini kemarin, tidak dikerjakan oleh orang lain, akhirnya mati, tak ada yang disebut. Tapi ketika ini dia disebut. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala, dia berkata, man arada ayusannifa kitaban falyabda bihadzal hadis. Siapa yang hendak menulis sebuah kitab, mulai dengan hadis ini. Anda ada bab tentang itu, jadikan di halaman pertama sebelum masuk ke muqaddimah. Innamal a'malu bin niat, atau masuk ke dalam muqaddimah. Wa qala al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, berkata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, penulis kitab Ma'alimus Sunan dan juga Alamul Hadis. Tahun berapa wafat semua? Tahun 395. Lupa je saya. Baik. Kana al-mutaqaddimuna min syuyukhina yastahibbuna taqwiyun hadits al-a'mal bin niyyah. Ulama-ulama terdahulu dari guru-guru kami menganjurkan untuk mendulukan hadis innamal a'malu binniyah. Amamu kulli syai' yunsha wa yubtada. Di depan segala sesuatu yang dibangun dan dimulai. Min umuriddin, dari perkara agama, li umumil hajati ilaih bi jami' anwa'iha. Karena hajat kepada hadis ini berlaku pada seluruh bagian dari agama ini, seluruh jenis dari amalan kita. Wa balaghana an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya tidak syarah lagi ya, biarkan perkataan beliau saja ya, biar tidak panjang-panjang nanti. Kalau sempat panjang nanti tidak saya yang disalahkan, syekh yang disalahkan. Nah, wa balaghana, dan sampai kepada kami, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
annahu qala, bahwa dia berkata, innama yuhfadhur rajulu ala qadri niyyati. Seseorang itu akan dipelihara dan dijaga sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik, akan dijaga dengan baik. Kalau niatnya buruk, maka tak akan dijaga dari keburukan. Oleh sebab itu berniat baiklah selalu. Naam. Wa qala ghairuhu, selain Ibn Abbas mengatakan, innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim. Orang itu akan diberi sesuai dengan niatnya. Setiap orang diberi atas dengan niatnya. Itulah makna, atau mungkin itu makna perkataan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Subhanallah. Wa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Ada lagi balasan kebaikan selain kebaikan? Tidak. Maka berniat baik akan menghasilkan kebaikan. Maka jangan sekalipun berniat buruk pada orang. Itu yang penting. Ya, kalau difitnah orang tu biasa, itu tidak masalah. Buat niatnya itu urusan orang tu. Yang penting kita jangan seperti itu. Ya, kalau orang bilang kalau dia begini-begini, biarkan aja. Yang penting kita tidak pernah meniatkan itu. Kadang-kadang orang-orang memfitnah itu biasa. Ya. Ini gaya aja. Padahal ingin ini enggak. Itu urusan dia. Yang penting kita. Karena memang ini rahasia kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Warwina an Sayyidil Jalil Abi Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan kepada kami juga bersanad beliau dari As-Sayyid Al-Jalil, dari tuan yang mulia Abu Ali Al-Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu adalah yang digelar dengan Abidul Haramaini, ahli ibadah dari tua tanah haram. Ya, kalau bukan karena takut panjang lagi cerita, nanti saya disalahkan lagi. Saya sebutkan ceritanya, tapi tuan-tuan dah mulai mandang-mandang nih, tambah lagi cerita. Fudail bin Iyad rahimahullah taala disebut dengan Abidul Haramain, wafat 225 Hijriah atau 221. Qala, dia berkata, tarkul amali li ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena orang itu riya. Ya. Meninggalkan amal karena orang itu riya. Wal amalu li ajlin nas syirk. Beramal karena orang itu syirik. La ilaha illallah. Wal ikhlasu ay yu'afiyaka Allahu minhuma. Orang ikhlas itu yaitu bebas dari keduanya. Tidak beramal karena manusia dan tidak meninggalkan amal gara-gara manusia. Oh, saya segan lah pergi masjid tu, nanti dikira ria sama orang katanya. Itu dah ria tu. Nah, atau saya segan berinfak, nanti dikiranya pamer. Itu sudah ria. Pokoknya apapun kata syaitan jangan pedulikan. Jangan pedulikan. Karena syaitan itu kerjanya membuat kita ragu-ragu terus, was-was terus. Karena dia suka bisik-bisik. Maka jangan dengar bisikan syaitan. Asal sudah terniat, maju terus. Ya, jangan tinggalkan. Walaupun syaitan bilang, anak kamu tak ikhlas nanti. Ya, daripada banyak tak ikhlas lebih baik sedikit tak ikhlas katanya. Enggak, kita daripada banyak tak ikhlas, lebih daripada sedikit tak ikhlas, lebih banyak tapi ikhlas. Antum rencana nak kasih 1 juta tapi sanggup kasih 100 juta, itu karena ikhlas insyaallah. Berat ngasih 100 juta itu sih, kalau bukan karena cuma ikhlasnya bisa-bisa karena orang ya. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram. Nah, ikhlas itu ndak ini ndak itu. Ndak meninggalkan karena manusia, ndak membuat karena manusia. Senang ndak, payah. Tapi Allah mudahkan bagi siapa yang mau. Allah mudahkan bagi siapa yang mau. Nah. Wa qala al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi, Imam Al-Haris Al-Muhasibi juga seorang ahli zuhud rahimahullah,
As-sadiqu huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadrin law fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbih. Orang yang jujur, yang benar-benar niatnya tidak peduli sekalipun keluar dari hati setiap orang ya penghargaan darinya. Maksudnya tidak satu orang pun yang mau menghargai dia gara-gara amal itu. Paham sih? Jadi tidak ada sedikit pun orang menghargai pekerjaannya, dia tidak peduli. Itu maksudnya. Apa sebab? Supaya hatinya tidak rusak. Sebab ikut hati orang, ikut keinginan orang tidak akan pernah selesai. Tidak pernah selesai, tidak pernah usai. Nah, wala yuhibbu ittila'an nasi ala mathaqiliz zarri min husni amalih. Dan dia tak suka mempertontonkan walau hanya sekadar sebiji zarrah daripada amalan yang baik. Wala yakrahu itali'an nasu ala sayyi min amalih. Dan dia tidak merasa risih kalau orang tahu keburukannya. Kan kita kan biasa nak simpan yang buruk, tengokkan yang baik. Ria jadi. Kalau dia enggak, yang buruk pun orang tahu enggak ada masalah, sebab dia ingin diperbaiki. Jadi kalau sudah sampai segitu, kalau ada orang yang memperbaiki, dia, oh ya silakan, ada yang bisa, apa salah masalahnya, sebutkan. Apa masalah kesalahan saya, sebutkan. Tapi kalau pantang disebut yang buruk, suka disebut yang baik, kita takut nanti gila pujian. Nasallahu alaihi wasallam. Wa an Huzaifah al-Mar'ashi rahimahullah qala kama fi risalah al-ikhlasu an tastawiya af'alul abdi fi adh-dhahiri wal batin. Ikhlas itu sama perbuatan seorang hamba di saat terlihat dan di saat tidak terlihat. Depan orang gitu juga amalnya, tak depan orang begitu juga amalnya. Kalau depan orang salat sunatnya panjang, ya. Kalau di rumah, nah macam kegerahan. Nah, warwina anil imam al-ustad Abil Qasim al-Khushairi rahimahullah qala al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bi ta'ati bil qasdi. Ikhlas itu adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tujuan berbuat taat. Dalam tujuan berbuat taat. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Wa huwa ayyurida bi ta'ati taqarruba ila Allah ta'ala, yaitu diinginkannya dengan taqarrub kepada Allah, agar taat itu bertaqarrub kepada Allah duna syai'in akhar min tasannu'i li makhluk. Bukan yang lain untuk berpura-pura di depan makhluk. Auktisabi mahmadati nas, dan bukan pula ingin dapat pujian dari orang. Au mahabbati madhin minal khal, atau ingin disanjung. Au ma'nan minal ma'ani siwa taqarrubi, atau makna lain, keinginan lain yang bukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau melanjutkan, wa qala Sayyidul Jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari, yaitu Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari, juga seorang ahli ibadah dan zuhud, berkata, nazarul akyasi fi tafsiril ikhlas, nazarul akyasu fi tafsiril ikhlas falam yajidu ghaira hadza. Orang-orang cerdas, orang-orang hebat, ya, memperhatikan tafsir kalimat ikhlas, falam yajidu ghaira hadza, lalu mereka tidak temukan tafsir yang baik selain ini. An takuna harakatuhu, yaitu bergeraknya dia, wa sukunuhu, dan diamnya dia, fi sirrihi, di waktu bersendiri, wa alaniyatihi, atau di depan orang, lillahi ta'ala, semuanya karena Allah. Itulah ikhlas. La yumazijuhu nafsun, tak bercampur dengan nafsu, wala hawa, tidak pula hawa dan keinginan, wala dunia, dan tidak ada unsur duniawi. Mudah, sulit, tapi mudah bagi yang Allah mudahkan dan yang ingin. Warwina anil Ustad Abi Ali Daqqaq,
dan diriwayatkan kepada kami dari Ustaz Abi Ali Ad-Daqqaq Abdul Karim Ad-Daqqaq An-Nisaburi radhiyallahu anhu kama fi risalah qala, dia berkata al-ikhlasu, ini dalam risalah Al-Qushairiyah, al-ikhlasu at-tawaqqi an mulahadhatil khalq. Ikhlas itu adalah menghindarkan diri dari pandangan makhluk dalam beramal. Jadi hapus dalam kamus bahwa saya diperhatikan oleh makhluk. Wasidqu, sedangkan as-sidqu yang benar itu at-tanaqqi an mutawa'atin nafs, yaitu menjaga diri dari mengikuti nafsu. Fal mukhlisu la riya'a lahu, sehingga orang ikhlas itu tak pernah riya. Wasadiqu la ijaba lahu, orang yang jujur itu tak pernah ujub, tak pernah kagum dengan amalnya. Orang ikhlas tak pernah riya, ingin dipuji, dan orang yang sadiq dalam beramal tak pernah merasa bangga dengan pekerjaannya. Itu yang payah tuh, itu yang payah kan? Riya datang terus, ujub bersarang terus. Ujub kan sarang di hati. Kalau bukan karena saya, dihancurlah. Ah, itulah hancur. Kan itu? Saya semua. Itu apa cara? Nah, buang itu semua. Buang pengawasan orang itu. Wa an Zunnun al-Misri, dari Zunnun al-Misri juga seorang zuhud rahimahullah, dia berkata, salasun min alamatil ikhlas. Ada 3 tanda-tanda ikhlas. 1, istiwa'ul madhi wa zammi minal ammah. Ya, itu sama kita menyikapi pujian dan celaan dari masyarakat umum. Tapi bukan dari Allah. Kalau Allah tentu beda kita ya. Nah, ini sama menyikapi pujian dan celaan dari masyarakat umum. Wa nisyanu ru'yatil a'mali bil amal, dan melupakan amalan kita ketika beramal itu. Artinya tidak ada nilainya amal saya ini. Jelas ya? Seolah-olah amal itu tak ada. Waqtida'u thawabil amal fil akhirah, dan kemudian mengharapkan dapat pahala amal itu di akhirat. Tidak ada niat dapat ganjaran di dunia. Ini sebenarnya kalau kita yang tidak punya gaji tetap ya, tidak usah diniatkan dapat juga ya. Bisa? Kerja kita dengan orang, dengan perusahaan, dengan instansi, dengan sekolah, kampus, kerja kita kan sudah ditetapkan tuh melalui SK, diberikan gaji sekian. Perlu lagi diniatkan dapat gaji? Tidak perlu. Tinggal lagi kita niatkan pergi bekerja lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan sudah kita katakan, orang ikhlas itu orang profesional. Orang ikhlas itu orang yang profesional. Dia akan bekerja dengan baik. Nah, taib warwiyana anil Qushairi rahimahullah qal aqallus sidqi istiwa'us sirri wal ananiyah. Sekurang-kurangnya as-sidq itu, benar itu, jujur itu sama antara yang disembunyikan dengan yang diperlihatkan. Itu sekurang-kurangnya. Berarti ada lebih lagi? Ada. Yang disembunyikan lebih baik daripada yang diperlihatkan. Kalau kita rata-rata yang diperlihatkan lebih bagus daripada yang disembunyikan. Maka rumah kita di depannya lebih rapi daripada di dalamnya. Kan ya? Nah, beda sebagian rumah kalau kalian kalau di Arab sana, di luarnya biasa-biasa aja, tapi dalam luar biasa. Nah, kalau kita di luar biasa, dalam ini kita biasa memperlihatkan. Sama orang tuh berinfak triliunan tak sampai kedengaran. Awak baru rencana sekian miliar saja, sudah sampai beritanya, barang tak jadi sampai. Itu beda. Jadi mereka
ndak dipublish dulu, kadang-kadang lupa mempublishnya. Ada kita bantu kemarin, saya ndak ingat kita bantu katanya. Padahal bantuannya berpuluh-puluh kali lipat dibanding orang lain, tapi mereka cepat melupakan. Kalau anda sempat tersinggung tuh, balik boleh tanya. Saya yang bantu kemarin, macam Australia bantu itu tuh 2 miliar ke Aceh kan, di apa Bali 9 dieksekusi, mau dieksekusi Bali 9, balik duit kaya 2 miliar itu lagi. Bayangkan. Tapi mereka kasih 1,2 triliun, lalu dituduh Wahabi sesat. Tidak ada mereka bilang boleh yang lihat piti, tidak ada cerita. Sebab bagi mereka lillah lillah, yang sudah begitu habis. Ya mudah-mudahan lillah. Ini tidak 2 miliar cuma buat sindikat narkoba rakyatnya di sini. Mau dieksekusi, minta kembalikan. Orang tuh tidak ada buat dosa di sini, cuman beda paham aja, lalu dipitnah sebagai aliran keras. Tidak minta kembalikan uang 1,2 triliun. Banyak sih 1,2 triliun daripada 2 miliar. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Begitulah mereka belajar untuk sama yang disembunyikan dengan yang diperlihatkan. Itu paling sedikit. Nah, maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan ini masih kita temukan orang-orang seperti ini. Ya, guru saya, beliau meninggal. Ini maaf cerita sedikit Ustaz ya. Pokoknya antum skor tidak ada masalah. Pokoknya pekan depan saya tidak ngisi, tidak ada masalah. Bulan depan aja. Bulan puasa kita libur. Lah, skornya di bulan puasa. Ya, makanya sekarang saya double. Nah, kaum muslimin. Guru saya di Madinah, subhanallah, baru diketahui sedekahnya setelah beliau meninggal. Di sini beberapa cleaning service di fakultas itu, ketika dengar beliau meninggal, dia bilang rugi dalam bahasa mereka baca polos saja kan, khasarah dia, rugi kita. Ditanya sama orang, kenapa rugi? Rupanya Syekh dulu setiap bulan kasih mereka insentif 2 kali lipat gaji mereka, tapi dengan janji, jangan kalian sebutkan ke siapapun sampai saya mati. Menjaga keikhlasan. Selesai itu, ada lain lagi. Ada lain lagi. Mahasiswa berkeluarga tapi belum menyambung ke S3, antara S2 2 tahun pula tak ada beasiswa. Beliau beri lebih besar dari beasiswa yang kami terima. Awak dapat misalnya 900, orang tu dapat 2000. Lebih kayu pula dia reganya, padahalnya masa menanti. Baru keluar juga setelah beliau wafat. Wajarlah ketika ayahnya dulu bertetangga dengan tetangga yang kurang baik, selalu menyakiti mereka. Hanya daripada nanti berkelahi anak-anak kita, dia berinisiatif bangun rumah di tempat lain. Jadi rumah ini mau dijual. Ya, rumah ini mau dijual karena tempat strategis, cepat. Banyak yang nawar, ada 2 yang menawar. Ya, 1 300.000. Rumah di sana kan murah, di sini aja yang mahal. Sana kan murah, 300.000. Ya, yang satu nawar 320.000. Nah, Syekh ya sebagai tetangga tetap dihargainya. Karena sebelumnya tawar ke tetangga tadi, tidak mau dia beli kan, akhirnya ditawarkan ke orang lain. Nah, ada 2 yang mau membeli. Akhirnya ditanya kepada tetangganya yang tadi, yang menyakiti itu, ada si fulan, ini rumah saya mau dibeli oleh 2 orang. Disebutkan orangnya, tapi tidak disebutkan harga penawarannya. Misalnya nawar Mas Tarko dengan Bapak ini, lalu Bapak Mas Tarko nawar 320.000, saya nawar 300.000, beda 20.000 kan sepiring sate. 6 rial
20.000 itu lumayan, sekitar sekarang itu sekitar 90 juta beda harganya. Ternyata yang dipilih oleh tetangganya yang berbuat, yang menyakitinya itu, ya dipilihnya yang nawar paling murah. Antum sebagai penjual mau yang mahal atau yang murah? Yang mahal. Tapi untuk menghargai tetangganya, walaupun menyakitinya, tetap dia beri yang dia sukai, bukan dia beri yang dia tidak sukai. Nah, ini bisa enggak? Hah? Nah itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat ini yang diajarkan oleh beliau. Jadi sedekahnya tersembunyi banyak, kemudian tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan pula. Masih banyak cerita-cerita tentang beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi dulu kita baca dalam buku, ternyata masih ada dari mereka yang suka menelaah buku. Saya kira dulu sudah dibawa kuburan semua yang seperti itu. Ternyata orang-orang yang belum dikubur pun masih ada sampai hari ini. Yang sama, yang kadang-kadang yang dia sembunyikan lebih baik daripada yang dia perlihatkan. Semoga Allah SWT merahmati mereka semua dan semoga semakin banyak orang seperti ini. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Satu kata lagi Ustaz ya. Mohon maaf ini. Ya, saya takut-takut juga dikit. An Sahal At-Tustari, dari Sahal At-Tustari, la yasummu raihata as-sidqi 'abdun dahana nafsahu aw ghairahu. Tidak akan pernah mencium bau kejujuran orang yang masih berbasa-basi pada dirinya atau pada orang lain dan beramal. Kalau masih ada juga basa-basi dengan diri sendiri atau dengan orang lain, mudahananya, maka tak akan merasakan harumnya kejujuran. Wa aqwaluhum fi hadza ghairu munhasirah wa fima asyartu ilai kifayah liman wuffiq. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, perkataan para ulama dalam masalah ini banyak sekali. Cuman yang saya sebutkan hanya sekuntum, 2 kuntum bunga, min kulli nahrin qatrah wa min kulli hadiqatin zahrah. Diambil dari setiap sungai, setiap laut 1 titik, diambil dari setiap taman 1 tangkai, dan itu sudah semerbak baunya dan sudah menyegarkan dan memuaskan rasanya. Kalau sudah puas, kalau sudah segar dan sudah paham, kita sudahi sampai di sini. Sampai jumpa kembali insyaallah taala pada pertemuan setelah. Oh masih ada. Alhamdulillah. Belum jadi kena skor saya. Alhamdulillah. Iyalah, berarti saya buat lagi yang sama. Nah, terima kasih teman-teman. Gimana? Ya. Nah, kalau hijrah karena pekerjaan, dapat pekerjaan. Tapi kalau karena Allah, dapat pahala dan dapat pekerjaan. Setelah terjadi? Oh, setelah tahu, tidak apa-apa, perbaharui aja. Ya, insyaallah. Ya, tadarukun niyah. Nah, dijemput kembali niatnya. Kemarin tercecer dan tertinggal, sekarang jemput kembali. Mudah-mudahan Allah menerima. Nah, awalnya kita beribadah tidak ikhlas, yang sudah lewat itu sudah lewat. Sekarang kita kan masih bekerja dia. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan kepadanya. Yang lewat dah selesai. Yang akan datang lagi. Kalau itu ulang lagi hijrahnya. Nah, dan itulah pentingnya kita memang berilmu, belajar terus. Kadang-kadang berilmu kalau tak belajar terus lupa juga kita. Ini mohon maaf, bukan tuan-tuan, kami ini kalau tidak selalu di majelis-majelis ilmu ini bisa aja lupa. Besok pergi kerja lupa berniat untuk lillah, niat kerja ada tapi lillah kadang terlupa. Tapi kalau sempat subuhnya ada ngaji niat, tentu
Iya kan? Sekarang nih pulang ke rumah nanti niatnya apa niatnya? Lillah. Alhamdulillah. Niat lillah untuk kembali pada keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan pahala bagi kita. Pokoknya jangan berhenti berniat baik. Kadang-kadang niat baik itu seperti yang kita syarah sebelumnya, kadang-kadang menjadikan hal yang sifatnya biasa menjadi berpahala luar biasa. Mandi kan biasa kan? Habis bekerja kita mandi supaya hilang bau badan kita. Coba kalau kita niatkan supaya hamba-hamba Allah yang sholat bersama saya tidak terganggu lillah, sah? Ya kan? Kemudian saya berniat melaksanakan perintah Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, pakailah pakaian terindahmu ketika pergi sholat. Saya pakai lillah. Ini beda nanti lillah dengan bergaya untuk orang, kan beda. Padahal bergaya itu tak diniatkan, asal gaya pasti disebut bergaya. Jadi sebenarnya tidak perlu disebutkan. Tadi saya katakan gaji sudah ditetapkan. Kita kerja di kebun, apa kerja? Bertanam. Sehari dapat 150.000. Tidak niat tu dapat. Kadang diniat pun tidak dapat pula kadang. Nah, tidak niat pun dapat. Tapi kalau niatnya saya bekerja ini mencari nafkah untuk keluarga lillah, kemudian membantu saudara, dia sendiri tidak bisa mengerjakan, saya yang kerjakan lillah, sah? Sehingga kita akan profesional karena lillah. Wallahu musta'an. Jelas ya? Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah selalu membuat kita berniat yang baik dalam segala amal yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dan terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.